Semangat sore, Mas Bro dan Mbak Sis, Sobat Nusantara dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami yang akan menemani sore Anda menutup awal pekan kerja kita semua dalam acara Kongko Virtual Intip Desa atau COVID. Acara ini mengajak kita semua untuk mengintip, meneropong kehidupan sebuah desa dari 80 ribuan desa yang ada di Nusantara untuk lebih mengenal rona kehidupan mereka. Bahwa Indonesia bukan hanya kota megapolitan Jakarta atau kota-kota metropolitan seperti Surabaya, Bandung, Medan, atau Makassar. Tapi juga desa-desa yang berada di pelosok, kampung-kampung di pedalaman yang terus bergeliat turut membangun Indonesia. Dan di masa pandemi ini, beberapa desa, kampung, nagari atau kepenghuluan, atau sebutan lokal lainnya tidak hanya dihinggapi kekhawatiran akan penyebaran coronavirus yang sepertinya belum berkesudahan, namun juga dibayangi bencana yang tak kalah menakutkan. Apalagi diprediksi bahwa kemarau akan lebih panjang pada tahun 2020 ini, jadi semakin menghantui. Lahan yang teramat kering kerontang, hutan yang meranggas, dan gambut yang mengering menjadi bahan alami untuk kebakaran hutan. Sedikit saja pemantiknya karena ulah manusia, api tercipta dan menjalar cepat, menyapu segala arah, menghasilkan asap, dan menebar ispa ke segala penjuru Nusantara. Dan dari 80 ribuan desa, setidaknya terdapat 32 ribu desa yang berada di dalam, sekitar, ataupun tepi hutan dan lahan gambut. KLHK mencatat ada 4.140 desa di wilayah Indonesia yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Desa-desa ini berada di provinsi yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Dan nantinya desa rawan inilah yang akan menjadi target dalam upaya pengendalian karhutla, terutama untuk upaya pencegahannya. Nah, salah satu daerah yang cukup rawan dengan kebakaran ini adalah Provinsi Riau, yang bahkan diprediksi mengalami 2 kali musim kemarau. Pada Januari-Februari 2020 lalu sudah terjadi kemarau cukup panjang di Riau, dan kemudian Agustus-September ini akan menjelang. Hasil pemantauan SIPONGI, yaitu Sistem Monitoring Kebakaran yang dikembangkan oleh KLHK, memperlihatkan bahwa pada bulan Januari-April 2020 terjadi kebakaran lebih dari 250 titik di Provinsi Riau. Dan puncak tertinggi itu ada pada bulan Maret 2020 hingga 141 titik api di Provinsi Riau. Nah, kendati demikian, ada sebuah desa di pelosok Riau yang tengah bergeliat untuk menangani api secara mandiri. Boleh dibilang desa yang memiliki para pengendali api. Bagaimana desa ini bisa membangun ketangguhan untuk menanggapi kebakaran hutan dan lahan. Dan kalau hari ini kita melihat aplikasi Sipalaga, yaitu sistem pemantauan tinggi air lahan gambut yang dikembangkan oleh BRG, memperlihatkan bahwa kondisi muka air di desa Sungai Segajah Makmur saat ini sudah berada di bawah ambang batas, yaitu 63 cm. Dan kelembapannya 14,9%. Sehingga kalau di Sipalaga tersebut disebutkan bahwa desa ini sudah masuk ke dalam kategori rawan terbakar. Nah, untuk mendengar lebih jauh bagaimana desa ini bersiap diri menjadi pengendali api, sore ini di Langit Jakarta yang mulai teduh, saya Hasanto Hadnan selaku juru kongko akan ditemani oleh juru intip Mbak Maharani atau dikenal dengan Mbak Ara selaku fasilitator desa Sungai Segajah Makmur, dan narasumber kita Pak Dwi Rimawan, Kepala Desa Sungai Segajah Makmur. Apa kabar, Mbak Ara dan Pak Dwi? Ya, selamat sore. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Amin. Sehat ya. Senang sekali bisa mendengar kalian berdua ya. Lancar di sana ininya Pak ya. Mudah-mudahan nih menghadapi pandemi COVID nih terus sehat dan terus bergembira ya. Karena gembira itu membuat sistem imunitas kita menjadi lebih baik. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh soal soal penanganan kebakaran, saya ingin mendengar cerita nih dari Mbak Ara ya. Kira-kira desa Sungai Segajah Makmur itu seperti apa sih kondisinya, gambarannya begitu ya, supaya kita audiens yang mendengar ini bisa memahami gitu ya, kayak apa sih desanya ini. Silakan bisa diceritakan Mbak Ara. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya. Nah,
Kalau untuk kepenghuluan Sungai Segajah Makmur ini dia letaknya ada di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Kubu, yang mana kepenghuluan Sungai Segajah Makmur ini adalah kepenghuluan yang berasal dari pemekaran kepenghuluan Sungai Segajah yang berdirinya ini dimekarkan pada tanggal 24 Juli tahun 2007 dengan jumlah kakak sebanyak 513 dan jumlah jiwanya sebanyak 2.245 dan dengan luas wilayah 18.200 hektar, yang mana dari 18.200 hektar ini terbagi menjadi untuk lahan gambutnya dianya seluas 16.535 hektar dan luas lahan mineralnya ini 1.665 hektar. Dan untuk letak lahan gambutnya ini berada di Dusun Mulia dan Dusun Sejahtera yang merupakan wilayah perkebunan, pertanian, dan juga pemukiman warga. Kalau untuk sukunya, wilayah Kubu ini, Sungai Segajah Makmur ini dia didominasi dan ada beberapa, aslinya ini suku Melayu tapi didominasi oleh Jawa dan beberapa suku lainnya seperti Batak, Minang, Mandailing. Tapi kalau untuk kesehariannya sih masyarakatnya lebih mudah karena kebanyakan Jawa, jadi mereka menggunakan bahasa penuturan Jawa seperti itu. Oke. Tadi Mbak Ara bilang hampir 80% itu ya, kayaknya lahan gambut begitu ya? Iya. Itu pemanfaatannya seperti apa ya lahan gambutnya Mbak Ara ya? Pemanfaatannya masyarakat ini udah mereka menggunakan lahan tersebut untuk seperti yang tadi saya sampaikan untuk wilayah perkebunan, pertanian. Nah, pertanian ini mereka nanam seperti untuk tanaman hortikultura, ada juga palawija, dan ada juga beberapa masyarakat yang mengelolanya untuk ini nanam buah-buahan. Salah satunya ya seperti semangka, seperti itu. Oh, jadi penghasil semangka nih ya? Iya. Ininya ya? Musiman sih dianya. Oh, oke. Baik, saya coba ke Pak Dwi. Iya, halo. Ya. Gimana Pak Dwi kabarnya? Sehat Pak Dwi ya? Alhamdulillah sehat ya Pak. Iya. Tadi Mbak Ara cerita kalau desanya ini kan sebagian besar adalah berasal dari suku Jawa begitu ya. Ini Iya Pak, betul. transmigrasi kah atau program transmigrasi bedol desa pada tahun berapa begitu barangkali bisa diceritakan Pak Dwi? Oke ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman kemitraan. Terima kasih juga atas waktunya. Baik, sedikit saya akan ceritakan tentang desa saya atau kampung lah. Lebih ininya kampung ya. Nah, karena kalau desa itu cakupannya udah besar, tapi karena berdirinya juga baru sekian tahun, kampung dulu lah. Lebih enak, lebih asri kayaknya gitu. Disebutnya kepenghuluan Pak ya? Iya, kepenghuluan namanya. Kalau di Rohil ini namanya kepenghuluan dengan sebutan kepala desanya itu Datuk kalau di sini karena pengarahnya ke Melayu ya, Datuk ya, ke suku Melayu gitu. Ya. Saya sendiri sukunya Jawa, tapi saya lahirnya di sini di Tanah Melayu karena orang tua dari tahun 7 bulan udah di sini. Jadi baik saya cerita menyambung cerita pas desa saya Bu Marani tadi, benar desa saya itu berasal dari desa pemekaran Sungai Segajah. Berdirinya pada 2007, tepatnya tanggal 24 Juli. Jadi kalau disampaikan Bu Marani tadi dengan KK 513 dan jumlah penduduk 2000 sekian itu saat pemekaran. Saat pemekaran dan sekarang sudah bertambah. Dan luas lahan gambut saya sampai 16.000 itu di profil saat pemekaran. Tapi jauh sekarang sudah jauh berkurang lahan gambutnya karena banyak dimanfaatkan masyarakat dengan keswadayaan dan kebersamaan untuk bagaimana cara mengelola lahan gambut itu menjadi nilai-nilai ekonomis. Jadi saya ceritakan tentang desa.
Desa ini kalau disebut suku Jawa memang benar, tapi kalau dikatakan Tran, kayaknya Tran Mandiri nih, Pak. Transmandiri Karena ya. tidak ada, iya Tran Mandiri, tidak ada langsung dari Jawa yang diturunkan ke Kubu atau ke Sungai Segajana enggak. Oh, bukan Tapi dari satu dulunya desa ya. ada yang, iya bukan Pak, ada yang dari Sumatera Utara lebih banyaknya sih, banyaknya lagi di Sumatera Utara, seperti dari Tebing Tinggi, dari Kisaran gitulah, atau dari Stabat, dan ada juga yang mungkin dari Kerinci dan lain sebagainya. Jadi suku yang ada di desa saya itu mayoritasnya hampir 80% suku Jawa, 15%-nya itu suku Melayu, 5%-nya campuran, ada Minang, ada Batak, dan ada suku lainnya. Ya. Jadi kami, saya pribadi dari tahun 2010 itu memang udah aktif di kegiatan desa. Kalau dulu kami selalu mengatakan dengan sebutan apa ya, lebih rasa peduli aja dengan lingkungan gitu. Karena kalau dulu Pak, pada tahun 97 saya masih kecil, masih SD itu, kalau ke hutan itu ya terima kasih Pak. Saya lanjut lagi ceritanya yang sampai terputus ya karena jaringan dan mati lampu tadi. Iya, Oke. iya, iya. Ya. Nah, jadi kalau ceritanya proses Holti dan lain sebagainya itu memang begitu panjang prosesnya Pak. Hampir kurang lebih 7 sampai 8 tahun masa penjajakannya itu Pak untuk pemegataan lahan gambut dan lain sebagainya. Jadi kami beberapa toko dan beberapa pemilik lahan gambut coba melakukan sharing karena kami sulit di sini untuk mendapat pendampingan. Pendampingan ini baru ada tahun 2019 akhir ya, si Rani datang dari kemitraan, yaitu 2018-2019 itu ada dari BRG yang pembangunan infrastruktur. Jadi saya ceritakan gambut itu kalau saya pribadi punya pengalaman dari 2010 saya udah berkecimpung di gambut. Oh, oke. Ya, ikut pemadaman, ikut mensosialisasikan bagaimana gambut itu bisa asri atau punya nilai ekonomis lah seperti itu. Jadi intinya berkembang dan hancur itu kami petani gambut ini udah cukup kami rasakan, Pak. Ya. Tahun 2012, 2013, 2015 itu puncak kebakaran paling besar. 2015 yang paling besar-besarnya 2015, 2017 juga lumayan. Jadi kalau dulu itu proses pemadamannya tuh begitu antusias masyarakat petani gambutnya. Nah, ini yang 2015 Pak kebakaran ya? Iya, yang paling besarnya itu Pak. Sebelumnya kebakaran juga. Sebelumnya kebakaran, tapi puncak terbesarnya itu 2015-2017. Itu seperti apa Pak kebakarannya pada waktu itu Pak di desa Sungai Segajah? Kalau di desa kami ini, kalau diceritanya hutan sebenarnya sudah tidak ada hutan Pak. Karena dari tahun 80-an atau 90-an itu sudah terbuka sih. Hutan itu sudah nggak ada. Intinya lahan yang pemanfaatannya begitu sulit karena akses jalan dan lain sebagainya, sehingga kanal-kanal yang kurang, sehingga gambut itu terlalu kering, sehingga ditumbuhi oleh lalang atau di sini disebut dengan ilalang itu. Jadi kalau musim kemarau itu cukup dengan 2 minggu atau 3 minggu aja itu udah bisa terjadi kebakaran. Memang jadi 2 minggu kemarau itu iya, potensi kebakarnya udah besar. Memang kalau kajian-kajiannya itu tidak akan mungkin gambut ini terbakar dengan sendirinya, pasti ada ulah-ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi dari beberapa orang yang coba konsultasi ke kami selama saya jadi kepala desa itu memang mereka mengeluh mengelola lahan gambut itu sulit, tidak mudah gitu. Jadi pola-pola orang dulu itu dengan cara diperun, dibakar sedikit demi sedikit, kebiasaan itu yang susah untuk mereka inikan. Sementara kalau sekarang begitu luasnya lahan gambut kan dengan potensi api yang kecil bisa menyebar begitu luas. Karena kalau pengalaman saya Pak, pernah itu hanya dengan waktu kurang lebih setengah jam, hampir 1 kilo lebih yang terbakar. Begitu cepatnya api. Iya. Nah, kurang lebih 30 menit saya berdiri di tepi kanalnya itu dengan Pak Babin Kantikmas, Babinsa, dan beberapa anggota MPA saya.
kebetulan angin kuat, itu memang benar-benar nggak sanggup kita untuk melakukan ini ya, blocking apinya itu, karena apinya begitu cepat. Nah, jadi 2017 tepatnya kebakaran yang luar biasa juga, tapi masih besar 2015. Kami coba upload kegiatan kami di Facebook dan lain sebagainya, dapatlah respon dari BRG pada tahun 2018. 2018 kita berkomunikasi, ada pihak pendampingan dari BRG, Beranda Toleransi Gambut, datang ke desa untuk melihat lahan gambut, dan saya dampingi di sana. 2018 kami dapat pembangunan infrastruktur sekat kanal waktu itu sama sumur bor. Iya. Pada 2019 saya kedatangan Bapak Badan Restorasi Gambut, Pak Najir Puat, langsung datang ke rumah saya waktu Pak itu. Pak Najir Iya, datang. Pak Najir Apa Puat, tuh yang karena membuat Pak Najir datang ke tempat Bapak? Iya. Jadi saya waktu itu merasa gini ya, intinya bagaimana saya punya potensi yang udah diperjuangin selama ini yang nggak pernah berhasil, dengan terbangunnya beberapa infrastruktur, saya coba untuk ke kawan-kawan lagi, ke MPA-nya, ke Satgas MPA-nya, coba kita tanam-tanam sayuran lah. Bagaimana gambut ini punya nilai ekonomi gitu. Ya mereka coba tanam waktu itu cabai, tanam kentang, tanam tomat, jagung, semangka, sawi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada 2018 akhir itu hasilnya begitu lumayan. Kemarin 8 hektar semangka kami panen sampai 78 ton. Nah, 8 cabenya hektar, hampir 78 ya ton. 8 hektar semangka 78 ton. Itu yang hasil bagusnya. Kalau yang di sini yang gerantingannya pun laku bahasanya kan gitu. Nah, jadi lah, Pak, termotivasi ya. kembali masyarakatnya. Ya. Cabenya juga hampir puluhan ton. Jadi semangatnya mulai timbul. Habis itu Pak Najir Fuad punya semangat, udah saya mau ke desa Sungai Sekeja Makmur katanya. Alhamdulillah turun didampingi Pak Camat, Bapak Asisten 1 dari Kabupaten, datang ke rumah saya dan turun ke lapangan untuk kegiatan-kegiatan yang di luar bimbingan mereka, tapi memanfaatkan ajas pembahasan gambut. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi meskipun belum pernah mendapatkan dampingan gitu Pak ya, tapi sudah menjalankan apa yang sebetulnya jalan yang terbaik untuk mengelola lahan gambut begitu Pak ya. Lahan gambut, iya. Itu belajarnya Jadi dari mana Pak bisa gimana, mendapatkan Pak? itu? Iya dulu bisa dapat ide untuk kan belum pernah dapat pendampingan nih sebetulnya ya. Belum Pak, belum. Sebelum datang dari BRG maupun dari kemitraan, tapi kemudian Bapak dan juga dengan masyarakat desa itu sudah punya inisiatif gitu kan untuk mengelola lahan gambut dengan menggunakan pola penanaman yang lebih ramah terhadap gambut itu sendiri. Itu dari mana itu dulu dapat ininya Pak? Iya. Jadi begini Pak, kalau sebelumnya di desa saya juga kan penghasil padi. Penghasil padi pada tahun di bawah tahun 90-an lah, di yang 90-an sampai tahun 95 itu masih ada padi di kampung saya tuh di desa Sungai Sekeja Makmur ini. Sebelum Sungai Sekeja Makmur. Bahkan dulu kalau panen raya itu sering di desa saya, di kampung saya sebelum jadi desa Sungai Sekeja Makmur ini. Karena padinya luar biasa. Cuman dulu yang jadi permasalahan itu nilai jual atau transportasi untuk menjual hasil panen. Hasil panen, hasil panennya. Sehingga pola pikir masyarakat berubah untuk menanam tanaman sawit yang dianggap punya potensi ekonomi untuk kedepannya gitu. Jadi setelah potensi lahan yang kurang lebih 30% ini tanah liat atau tanah yang bisa ditanamin tanah mineral, ya. Padi ya, tanaman pokok padi. Gambutnya dulu juga tanaman padi, Pak. Sebelum adanya perambahan hutan atau illegal logging dan lain sebagainya. Di atas itu gitu, di luar wilayah kita gitu kan. Sehingga terjadinya kanal-kanal yang tanpa kajian, pembentukan aliran air, sehingga menyebabkan air ini kering, menyebabkan gambut ini kering kurang lebih dari mulai tahun 98, 99 atau 2000, gambut ini sudah benar-benar sangat kering.
Jadi dari sana kita masyarakat apa kegiatan ke depan pada 2015 itu kami kebakaran hebat itu udah mulai kumpul, kita sosialisasikan bagaimana kita menjaga gambut, bagaimana gambut itu punya nilai ekonomis. Waktu itu antisipasinya cuma kebakaran, Pak, sebenarnya. Bukan nilai ekonomisnya yang kami kejar dulu, tapi kebakarannya. Karena kalau kebakaran itu sangat luar biasa, capek. Saya pribadi pernah 39 hari, itu tanpa berhenti turun memadamkan api. Wow. Tapi udah jadi kepala desa ya, udah jadi kepala desa. Kalau sebelumnya sih nggak begitu ini kali, nggak begitu lama. Ya. Nah, 2018 itu saya aktif jadi kepala desa. Awal Februari Maret itu udah berkecimpung dengan api sampai 39 hari itu. Nah, jadi saya jelaskan potensinya gambut itu menilai ekonomis semenjak datangnya Pak Najir Pula dan kawan-kawan dari dinas kabupaten. Itu mereka masyarakat punya inspirasi lagi gitu. Oh ternyata gambut ini ketika basah bisa ditanam ini, bisa ditanam sayuran. Cuman bisa kita kan kekurangan ilmu, Pak. Iya, intinya kita nggak punya ilmu sebenarnya, hanya mencoba tapi hasilnya sedikit lumayan. Tapi secara teknis ilmunya gambut itu harusnya lebih tepat ditanam apa kami kurang tahu, kurang pas lah. Seperti saya juga nggak punya ilmu di sana gitu. Makanya saya selalu ngomong ke teman-teman BRG, teman-teman kemitraan, kalau punya ilmu, berbagi ilmu itu akan lebih bagus. Karena ketika dimanfaatkan untuk mereka, apalagi yang punya nilai ekonomis, itu akan menjadi kenangan yang luar biasa gitu. Ya, betul. Pada tahun ini, 2019 akhir, setelah kedatangan Pak Najir Pula dan kawan-kawan, mereka punya semangat, pada tahun 2020 awal, saya sudah hampir 40 hingga 60 petani di gambut yang memanfaatkan lahan gambut untuk tanaman holti, Pak. Bahkan banyak orang yang di luar desa saya yang datang ke desa saya jadi ikutan juga. Cara menumpang di lahan gambut yang kosong atau tumpang sari gitu, sebelum sawitnya besar. Nah, jadi itulah proses-proses yang kami jalanin, proses-proses yang kami lakukan. Tapi kalau kajian saya itu baru sekitar 2-30% dari total gambut yang bisa kami manfaatkan. Karena yang lainnya itu memang kondisinya sangat kering, Pak. Banyak kanal atau aliran air, tapi tidak ada sekatnya di sana. Sehingga begitu musim penghujan airnya penuh, tapi begitu musim ini nggak ada hujan minimal setengah bulan atau 30 hari, 1 bulan, itu benar-benar kering, karena nggak ada penahan airnya gitu. Jadi saya dengan kondisi kayak gitu, lalu apa Pak yang dilakukan nih Pak? Apalagi kan kalau tadi di awal saya sempat menyampaikan bahwa kalau dari Sipalaga nih kondisi di Sungai Segajah Makmur nih rawan kebakaran nih. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah desa dan juga kemudian masyarakat untuk menghadapi hal tersebut? Jadi kami juga sebelum dapat bantuan dari infrastruktur BRG, itu dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, kami juga udah pernah melakukan pembuatan sekat kanan manual, Pak. Dengan cara satu masyarakat memberikan 1 karung tanah. Nah, memberikan 1 karung tanah, nanti kami yang akan mengangkut secara gotong royong dengan masyarakat gambut dan RT RW-nya atau MPA-nya. Kalau dulu Satgas belum MPA ya, Satgas gambutnya. Kita datang untuk membuat bendungan-bendungan supaya ini basah. Tapi karena ketahanannya itu mungkin nggak bisa lama, manual, tanpa adanya sumber dana yang besar dengan swadaya, jadi tidak terlalu lama. Dari itulah Pak, awal potensi kami menganggap gambut itu punya nilai ekonomis. Walaupun sekarang ini kalau kita cerita pemanfaatannya itu baru sekitar 30-an%, Pak. Belum 30%. Sampai kalau totalnya 70% baru mungkin totalnya 100% gambut itu baru 30% lah yang bisa dimanfaatkan punya nilai ekonomis. Ya, oke. Tadi kan Bapak udah cerita nih, jadi salah satu cara untuk pencegahan adalah memanfaatkan lahan gambut menjadi lahan yang lebih produktif begitu ya? Iya, betul Pak. Kira-kira seperti itu gitu kan. Dan itu sekarang sudah berjalan, bahkan bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, oleh warga desa Bapak, tapi juga desa tetangga ini juga sudah
Ada mulai Desa terlibat juga gitu ya, Kebanggayan. memanfaatkan juga ya Iya betul lahan Pak. lahan tersebut begitu kan. Dan ini baru 30%. Ya, artinya masih kalau tadi kita dengar kan sampai 16.000 hektaran gitu Pak ya. Jadi masih cukup Iya, luas nih. Nah, apakah itu nanti memang akan diperlakukan pengelolaan yang lebih yang lebih luas lagi gitu lahannya, atau memang kemudian ada lahan-lahan yang oke ini untuk pengelolaan untuk diolah secara lebih produktif, tapi juga ada lahan yang kemudian mungkin ditanami dengan tanaman-tanaman yang lebih berjangka waktu panjang, atau seperti apa gitu pengelolaannya Pak? iya. Kalau hasil diskusi dengan masyarakat, saya orangnya memang sering turun ke lapangan. Kalau saya di kampung atau di desa ini, Hmm, minimal saya seminggu 2 kali tuh ke lahan gambut, ketemu sama ya. teman-teman. Saya lebih suka di sana gitu. Hmm, hmm. Kalau mereka kajian mereka sampai saat ini masih prioritasnya primadonanya itu di sawit. Masih sawit Pak ya? Intinya Oke. iya di sawit. Nah, karena mereka mikirkan jangka panjangnya mungkin gitu. Tapi saya Hmm, coba kasih masukan ke mereka. Kalau kita punya lahan sawit yang mungkin 1 pancang, 2 pancang itu paling banyak hasilnya kan 1 juta atau 2 juta per bulan. Tapi dengan ya. 1 hektar aja kita kalau punya lahan pertanian yang benar-benar dimanfaatkan, itu mungkin bisa mencapai 10 juta, saya bilang itu. Kajiannya tuh ini. Tapi saya memang belum bisa mengkaji secara spesifiknya seperti apa. Ya. Tapi saya coba belajar sih. Kemarin juga saya ikut ini meeting dengan kawan-kawan di Hmm, pertanian padi, lahan tanah mineral ya. Tapi ya. saya satu-satunya orang gambut yang diundang ke sana gitu di Pekanbaru Oke. kemarin ikut Hmm, Saya pengen juga di bangunan irigasi di lahan gambut supaya gambut itu bisa ditanam padi. Tapi mereka nggak ada ininya Pak ke sana katanya. Nggak ada oh, basicnya untuk ke sana gitu atau apalah bahasanya lebih tepatnya gitu kan. ya. Ini Ya. kita fokusnya di lahan mineral katanya gitu. Karena saya Hmm, pengen gambut juga dulu bisa kok ditanam padi gitu. hmm. Jadi kalau kita nilai potensi, sebenarnya gambut itu sangat potensinya luar biasa, Pak. Kalau kita mau Hmm. memanfaatkan dengan cara pembasahan lah. Intinya gambut itu Ya. kalau basah, Ya. sumber vitaminnya mungkin bagus, sumber pupuknya juga Ya. bagus. Nah, Hmm. tapi kalau gambut itu dibakar, ini salah satu contoh pengalaman yang pernah saya rasakan. Ada Ya. beberapa tani gambut yang dibakar dulu lahannya baru ditanam. Itu memang Hmm. benar-benar nggak bagus tanamannya. Karena mungkin Hmm. mati unsur haranya atau apanya, saya kurang paham ya itu ya. Oke, Nah, oke. makanya sekarang petani saya itu lebih banyak mengumpulkan jadi satu tempat dengan Hmm. cara mereka pendam, membakarnya dengan cara dipendam. Dipendam tuh Dengan gimana sedia, maksudnya Pak? apa itu ya, dikasih tumpukan, Heeh. dikasih lubang, kayu-kayunya itu dikumpulkan di dalam, kan mereka akan lapuk nanti dengan sendirinya. Akan lapuk Oke. dengan sendirinya, nanti akan jadi pupuk nih Pak. Hmm. Nah, akan menjadi rumput-rumput itu akan di apa ya? Di apa sih? Saya ini kurang padi juga di bahasa Indonesia. Oke. Nah, Mungkin Mbak Ara nah, bisa ini iya. membantu? Nah, iya, Mbak Aranya itu nggak membantu. Jadi intinya biasanya kan dulu Ya. dibakar ya, atau Ya. diperun dengan cara dibakar. Kalau Hmm. sekarang ini masyarakat itu rumput itu lebih dikumpulkan menjadi satu, dikasih digali lubang. Nah, nanti kan akan Heeh. terjadi pembusukan. Nah, setelah jadi Oh, pembusukan itu yang oke. akan ditaruh di atas-atas tanaman, di atas gambutnya. Supaya gambutnya Jadi itu tetap bikin lembab kompos alami gitu. gitu Pak. Ah, iya Membuat kompos tuh kompos ya. alami itu. Oh, Ya. kompos. Nah, saya kurang paham itu Iya. kompos atau apalah. Itulah yang jelas Oke. masyarakat saya lakukan sekarang gitu. Oke. Ya, jadi membuat kompos alami itu Pak ya. Ininya. Iya. Ya. Oke. Nah, saya ingin kembali ke ini tadi Pak, ke soal penanganan kebakaran gitu ya. Jadi kan kalau Iya. tadi kita sudah lihat bahwa kalau lahannya itu bisa dimanfaatkan, memang jadi semakin mencegah tuh terhadap kebakaran gitu ya. Iya. Tapi kemudian kalau kemudian kebakarannya sudah terjadi nih, gitu ya. Apa yang Heeh. kemudian dilakukan gitu ya oleh pihak desa gitu kan? Bagaimana kemudian Oke. bisa melibatkan masyarakat untuk bisa terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran tersebut gitu. Mungkin Iya. sebelum ke Pak Kades, saya pengen dengar dari Mbak Ara dulu kali ya ceritanya. Iya. Oke. Biasanya apa nih Mbak Ara yang dilakukan bersama dengan MPA kah atau dengan unsur-unsur masyarakat lainnya?
Ya. Biasanya sih kalau untuk penanganan itu langsung ya ke MPA kan, karena mereka lebih ini ya, ada memang tugasnya juga kayak gitu kan. Tapi dilihat dari cerita Pak Dwi tadi, karena memang masyarakatnya kompak kayak gitu, ketika terjadi kebakaran tanpa diminta pun masyarakatnya itu ikut juga, ikut dalam melakukan pemadaman seperti itu kan. Bahkan walaupun mereka ini tahu kalau mereka ikut mereka nggak dapat apa-apa, tapi mereka karena memang partisipasinya tinggi kayak gitu, jadi mereka memang tanpa diminta atau tanpa ada arahan mereka langsung ikut bantu pemadaman juga gitu. Seperti yang pernah juga sih terjadi kebakaran gitu kan tuh di desa tetangga kayak gitu kan. Jadi Beberapa bulan ini. Tetangga justru. Gimana Pak? Jadi justru juga ikut membantu kebakaran di desa tetangga. Iya, bisa diceritain nggak lebih lanjut bagaimana? Iya, beberapa bulan terakhir kemarin kan sempat terjadi kebakaran di desa tetangga. Nah, memang karena kesadarannya tinggi masyarakat dan MPA-nya, mereka ini tanpa arahan mereka memang udah ini membantu kayak gitu kan. Sama seperti nggak hanya MPA-nya tetapi penghulunya gitu, Bapak penghulu juga ikut dalam membantu pemadaman kebakaran di desa tetangga. Makanya mereka itu terlibat aktif gitu. Oke, baik. Makasih Mbak Ara. Pak Dwi. Iya, Pak. Tadi Mbak Ara nih bilang bahwa ternyata bukan hanya di desa sendiri gitu kan memadamkannya, bahkan juga ikut ke desa tetangga gitu. Bahkan Pak Dwi pemerintah desa juga ikut membantu ke desa tetangga. Bisa ini nggak Pak diceritakan lebih lanjut gitu ya? Apa nih yang membuat Pak Dwi atau kemudian pemerintah kepenghuluan Sungai Segajah itu sampai harus ikut terlibat untuk membantu ke desa tetangga gitu ya? Oke, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya ini mulainya dari 2019 saya punya ide seperti itu. Kalau dulu sebelum-sebelumnya terlalu memikirkan zona masing-masing, intinya wilayah pemerintahan masing-masing. Ketika pemerintahan A terbakar, ya pemerintahan A yang bertanggung jawab. Nah, sehingga pencegahannya itu akan terasa sulit dan penyebarannya terlalu cepat gitu. Halo? Ya, dari 2019 saya udah coba usulkan ke teman-teman kepala desa atau ke teman-teman penghulu, kalau bisa kita buat inilah satgas gabungan gitu. Yang kita ambil setiap desa itu minimal 5 orang setiap kebakaran secara bergantian. Kita nggak boleh turun terlalu ramai. Kalau turun terlalu ramai kan logistiknya juga terlalu banyak yang harus kita ini. Tapi bagaimana setiap desa itu 5 orang untuk membantu ke titik api, sumber api yang ada saat ini gitu. Jadi waktu itu teman-teman kurang respon dan MPA saya juga merasa keberatan karena nggak pernah dibantu desa kita gitu. Nah, desa kita beberapa kali kebakaran juga mereka nggak pernah bantu. Tapi saya punya semangat dengan sendirinya, saya akan terjun ke sana. Ketika saya terjun ke lokasi di luar desa saya kirimkan foto-foto saya dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Dan Ramilnya. Saya kirimkan ke grup Satgas desa saya gitu, ke grup MPA saya. Mereka langsung respon, di mana Pak Kadesnya, di mana Pak Penghulu gitu. Saya di Sungai Segajah, saya bilang gitu. Kok nggak ngajak, akhirnya mereka dengan sendirinya, saya tanpa perintah, saya cukup kirimkan foto itu, mereka langsung bergegas ke sana. Jadi sekarang saya punya feeling bukan berarti saya nggak mau desa saya kebakaran, tapi di mana titik api secepatnya lah kita padamkan secara bersama-sama gitu. Jadi justru caranya gitu Pak ya? Iya. Di videokan atau dibuat visualnya, kemudian disebarkan gitu ya, sehingga itu mengubah orang untuk mau terlibat begitu ya. Karena kami punya grup juga yang di grup MPA ya, Satgas MPA Sungai Segajah Makmur, itu bukan hanya MPA aja yang di dalam Pak, ada beberapa petani juga yang punya Android, kita masukkan ke dalam grup itu.
Jadi ketika mereka ada tahu sumber api yang kelihatannya radiusnya beberapa kilo atau puluhan kilo, mereka udah kasih kabar ke kita, Pak Kades kayaknya di sana udah terlihat apinya gitu. Nanti saya coba kontak ke Pak Kapolseknya, ke Pak Danramilnya, coba dilihat di lancang kuning atau di hotspotnya gitu, di mana titiknya gitu. Nanti kami turun sama-sama gitu. Kalau saya punya prinsip, karena saya yang memimpin di desa ini, ya saya harus turun duluan gitu, supaya yang lainnya ngikut. Kalau saya nggak mau turun, ya mungkin mereka juga akan seenaknya aja gitu. Jadi saya bangkitkan dulu rasa semangat saya, baru biar teman-teman punya semangat yang sama gitu. Menarik nih Pak Dwi, karena tidak cukup banyak ya orang yang mau atau pemimpin yang mau terjun langsung gitu ya. Apa sih yang membuat Pak Dwi punya prinsip seperti itu gitu? Bagaimana itu bisa muncul dan kemudian menjadi jalan kepemimpinannya Pak Dwi untuk bisa mengajak pada masyarakat yang lebih luas gitu. Bisa diceritain sedikit nggak Pak Dwi? Saya ceritakan. Sebenarnya kalau pemimpin yang turun ke lapangan itu mungkin lebih bagus dari saya juga banyak, Pak. Oh banyak ya, oke. Banyak lah, pastinya lebih banyak lah. Pastinya lebih banyak. Karena, tapi kalau prinsip saya pribadi, saya nggak pernah tahu ke depannya saya seperti apa gitu. Intinya selagi saya masih diberikan kesempatan, diberikan tanggung jawab dan amanah yang diberikan, ya itu juga sebagian tanggung jawab saya gitu kan. Ya mau tidak mau, bukan berarti harus dipaksakan, karena itu juga udah tanggung jawab, ya kita harus turun sebagai orang yang pertama gitu. Sebagai orang pertama yang diberikan amanah. Masa iya kebakaran itu di wilayah saya nggak ada di sana. Jadi kalau dulu saya juga sempat dapat penghargaan dari Kapolres, sampai dapat hadiah mesin tuh, karena dianggap penghulu yang paling aktif dalam penanggulangan api ya. Dari Kapolres, dari Kapolda langsung waktu itu. Dari Kapolda dapat hadiah mesin tuh, karena dianggap saya orang yang respect dan aktif dalam penanggulangan api. Jadi kalau ceritanya kenapa saya harus turun dan kenapa punya rasa tanggung jawab, ya memang bagian dari amanah dan kewajiban saya sebagai pemimpin. Kalau ceritanya terjun langsung, mungkin hampir setiap pemimpin seperti itulah, Pak. Tidak membeda-bedakan seperti pemimpin, sama mungkin sifatnya. Iya. Nah, saya mau ke Mbak Ara nih. Kalau dengan tipikal kepemimpinan Pak Dwi ini, kira-kira menurut Mbak Ara nih sebagai Fasdes mungkin punya pengalaman dengan desa-desa yang lainnya gitu ya. Kira-kira gimana nih Mbak Ara? Apa sih dampak yang kemudian bisa dilihat dengan model kepemimpinan seperti ini? Kalau yang saya lihat sih ini mungkin akan lebih ini, kalau untuk secara kegiatan pendampingan saya sih mungkin lebih ini ya, lebih mudah sih kita untuk melakukan kegiatan kita untuk di desa, karena kan ditambah dukungan dari pemerintah desanya dan masyarakatnya yang semangat partisipasinya tinggi kayak gitu. Jadi kita nggak kesulitan lagi untuk ngadain kegiatan-kegiatan pemberdayaan atau pelatihan atau kayak pembuatan peraturan kayak gitu kan untuk di desa gitu. Sepertinya akan lebih mudah lah gitu dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakatnya. Oke. Kemarin Mbak Ara juga sempat bilang ya, pemerintah desanya lebih disiplin ya. Ya. Bisa diceritain nggak lebih disiplinnya seperti apa sih? Ya, sejauh yang saya lihat sih, untuk pemerintahnya mereka ini bekerja, ya memang seharusnya bekerja sesuai dengan tupoksinya kayak gitu kan. Mungkin ada beberapa desa yang saya dampingin kayak gitu, yang hanya bekerja, hanya orangnya itu aja. Ketika kita tanya hal lain, entah pembangunan, entah terkait masalah anggaran, harus ke si A kayak gitu kan. Dan ketika kita tanya ke anggotanya yang lain bidangnya gitu, bahkan mereka nggak tahu sama sekali gitu. Tapi untuk desa yang sekarang ini, ketika saya tanya entah anggaran, entah pembangunan, apapun itu, mereka bisa menjawab sesuai dengan bidang mereka masing-masing seperti itu. Oke. Jadi kayaknya ini dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Pak Kades, Pak Dwi gitu ya, ini juga menular nih ya ke
anak buahnya gitu ya, ke para pemerintah desa lainnya ya, gitu. Nah, ini Harapannya seperti itu. ya, iya. Nah, ini kan tadi udah disampaikan nih, jadi lahan sudah mulai dimanfaatkan dan sehingga memberikan hasil yang lebih lebih memberikan hasil gitu ya buat masyarakat tempat dengan pengelolaan lahan gambut yang lebih lestari dan ramah lingkungan gitu ya, dengan memanfaatkan pola tanpa bakar gitu. Dan kemudian keterlibatan masyarakat juga sudah semakin tinggi begitu ya, keswadayaannya juga semakin tinggi gitu. Tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Dwi. Nah, di segmen terakhir nih saya ingin mendengar gitu, Pak, menurut Pak Dwi gitu ya, apa sih kira-kira yang masih ingin diharapkan gitu ya, ke depan itu akan seperti apa nih? Bagaimana Bapak bisa menjamin bukan menjamin, tapi maksudnya bisa memberikan langkah-langkah sehingga dari kemandirian pangan, kemudian desanya jadi menjadi semakin mandiri dan tangguh menghadapi bencana termasuk kebakaran. Apa nih harapan Bapak ke depannya begitu? Dan langkah-langkah apa yang kemudian dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Ya, makasih. Jadi untuk beberapa langkah atau bagian dari cita-cita saya sih sebenarnya, terutama di gambut. Kalau dulu kita selalu punya moto atau pemikiran turun setelah kebakaran atau turun saat kebakaran, tapi sekarang ini kita bagaimana upayanya pencegahan, jangan sampai terbakar lah, minimal patroli. Kalau sekarang ini kami punya kegiatan khusus di masa-masa pandemi COVID ini yang memang cukup luar biasa, waktunya tersita, banyak kegiatan di kampung atau di desa, terutama kita harus pendataan masyarakat yang dari luar, kita harus bagian masker, kita harus mengajarkan masyarakat pola hidup sehat dan lain sebagainya. Itu waktunya cukup tersita, tapi kita juga punya tanggung jawab yang besar terhadap lahan gambut. Jadi saya bagi waktu ke Satgasnya itu atau ke MPA-nya dan Pak RT-nya itu per 2 hari sekali atau per minggu itu ada 4 kali kegiatan patroli berjumlah 4 orang, 2 dari MPA, 1 nanti dari Babin Kantikmas atau Babinsanya secara bergantian, dan satunya dari masyarakat untuk melakukan keliling mengukur kelembapan gambut dan mengukur tinggi air. Jadi kami sudah lakukan kegiatan itu rutin di awal 2020. Saya coba lakukan itu. Ini upaya-upaya yang saya lakukan bagaimana menjaga gambut. Sebenarnya kalau untuk tidak terjadi kebakaran itu saya bilang bohong lah. Nggak mungkin nggak akan terjadi kebakaran kalau seandainya musim kering. Karena memang potensi untuk terjadi kebakaran itu sangat luar biasa. Luar biasa ya. Tapi Sangat selama bersedia, ya. saya ikut dalam MPA, belum pernah terjadi kebakaran itu diawali dari desa saya. Nah, itu intinya yang membuat saya semangat. Dari 2010 sampai 2020, hampir 10 tahun saya ikut berkecimpung, belum pernah desa saya terbakar duluan. Intinya dari desa-desa yang lain dulu baru sampai ke desa saya. Itu yang membuat saya sampai saat ini semangat, dan tujuan saya ke depan itu, saya belum tentu selamanya jadi kepala desa, paling tidak ada beberapa poin-poin yang bisa saya tinggalkan untuk kedepannya para petani gambut ini mempunyai rasa tanggung jawab. Karena saya juga terapkan ke anggota MPA saya, kalau misalnya mereka turun, saya akan kasih uang jalan mereka, dari mana sumbernya pun. Saya pikir bagaimana dengan uang yang sekian ini kalian cukup, tapi kalian punya laporan ke saya gitu. Segmen terakhir ini sebenarnya kita pengen mendengarkan semacam harapan atau impian atau cita-cita yang mungkin harapan lah ya, harapan yang Pak Dwi masih ingin dapatkan gitu di masa mendatang gitu ya, terutama untuk bisa tadi itu ya menjamin
bagaimana pengelolaan lahan gambut yang sudah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan lestari gitu ya, dengan pola tanam tanpa bakar gitu, pemanfaatan lahan tanpa bakar, dan kemudian juga adanya ketanggung dukung pada kemandirian desa untuk terhadap ketahanan pangan, dan juga membuat desa pun juga jadi tangguh nih terhadap bencana begitu ya. Nah, kira-kira apa harapan Pak Dwi ke depan nih terhadap desa Bapak sendiri? Silakan Pak Dwi. Ya, dengan upaya-upaya yang kami lakukan bersama dengan MPA, Satgas, dan beberapa masyarakat petani gambut yang sudah kami lakukan, kami juga mengupayakan kegiatan-kegiatan seperti himbauan-himbauan yang sudah juga kami lakukan, turun bersama fasilitator desa untuk memasang pelang-pelang himbauan dengan memaparkan lahan gambut, pengelolaan lahan gambut dengan tidak cara membakar gitu. Dan sosialisasi yang kami lakukan. Dan pada tahun 2020 ini juga kami akan membangun menara secara swadaya nanti di pertigaan gambut. Wow. Itu ada tempat yang mau kita bangun menara sebagai tempat pemantau untuk tim-tim saya yang turun saat patroli di lahan gambut. Nanti saya akan bangunkan menara di sana mungkin dalam bulan depan kalau tidak ada perubahan, saya akan bangun itu. Jadi upaya saya secara ini termasuk sudah menjadi cita-cita pribadi saya. Sebenarnya saya akan punya moto keberhasilan saya itu ketika gambut nggak terbakar lagi. Walaupun itu saya rasa sulit, orang gila lah saya pikir gitu kalau gambut nggak terbakar lagi. Nah, tapi saya punya moto itu kalau bisa minimal di desa saya jangan ada terbakaran. Walaupun hal itu saya bilang cerita bohong lah. Tapi saya akan berupaya bagaimana ke depannya sama-sama punya tanggung jawab, sama-sama punya rasa cinta terhadap gambut ini gitu. Karena dampak yang ditimbulkan ketika kebakaran itu sangat luar biasa. Luar biasa. Saya pernah sangat miris saya lihat sampai anak-anak sekolah itu diliburkan. Orang-orang keluar harus pakai masker, bukan masa pandemik ya. Kalau masa pandemi Covid ini wajar semuanya pakai masker gitu. Tapi kalau sebelumnya itu kan takut ISPA. Sehingga kalau kita cerita di ini yang kita dengar di media sosial dan lain sebagainya, kayak tidak lakunya CPU kita atau kita dapat warning dari luar, itu kan salah satu contohnya karena dianggap Riau ini sumber asap atau sumber polusi. Nah, itu yang saya tangkap walaupun saya kurang memahami ya, kurang paham dengan hal itu. Jadi saya juga cari cerita kenapa sawit kita ini murah, CPU kita ini tidak laku atau diblokir dengan luar gitu. Itu karena dianggap kita termasuk desa atau daerah yang penyumbang asap atau penyumbang polusi gitu. Jadi kalau kita punya semangat juang yang sama, bagaimana Riau ini tidak punya asap lagi, dan pengendalian gambutnya sangat bagus, mungkin CPU kita akan tinggi dan hasil sawitnya juga akan punya nilai jual yang tinggi gitu. Nah, jadi untuk memahami ini tidak semua orang bisa memahami. Saya pribadi juga tidak begitu mudah untuk menjelaskan kepada petani-petani saya atau kepada masyarakat saya bagaimana caranya kita bertahan supaya tidak terjadinya kebakaran. Patroli juga tidak akan menjamin tidak terjadinya kebakaran karena oknum-oknumnya ini kita tidak pernah tahu gitu. Banyak Jadi Pak kita ini. bagaimana berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, berupaya meningkatkan kesadaran petani-petani gambut ini agar lebih cintalah terhadap gambut, karena saya rasa dengan sekarang ini udah adanya pembangunan infrastruktur di lahan gambut sehingga gambut itu basah, saya rasa tidak perlu dengan cara dibakar lagi gitu. Dengan cukup disemprot atau dibabat dan dengan sendirinya nanti rumput itu akan membusuk gitu. Oke. Jadi cintai gambut dengan merawatnya Pak ya. Dan kalau sudah merawatnya, ini gambut akan memberikan hasil yang lebih banyak buat kita dan dampaknya juga lebih besar buat kita. Jadi tampaknya cukup kita sudah ini, Pak Dwi, Mbak Ara, terima kasih sekali ini obrolannya, luar biasa gitu ya, pencerahan gitu ya, karena kita ini kan tengah memasuki
puncak musim kemarau nih. Dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan tentunya menjadi perhatian banyak pihak, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa. Bahkan Pak Jokowi dalam rapat tanggal 23 Juni yang lalu di Istana Merdeka dengan tegas menyatakan gitu ya, bahwa 99% kebakaran hutan itu adalah karena ulah manusia, baik disengaja maupun tidak karena kelalaian gitu ya. Dan oleh sebab itu penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini, dan bahkan meminta kepada pejabat penegak hukum di daerah, bahkan kalau tidak bisa mencegahnya, menanganinya, itu sudah sampai ke pemecatan begitu ya. Dan dari desa atau dari kepenghuluan Sungai Segajah Makmur ini kita banyak sekali belajar bagaimana api sebagai sumber kebakaran yang mudah untuk terbakar menjadi bagian yang penting untuk dipahami dan dikelola menjadi aksi pengendalian api. Ini sesungguhnya jalan terakhir ya pengendalian itu ya, karena justru harusnya dimulai dari pencegahan gitu, dan mengurangi ketersediaan bahan bakar seperti serasa kering, pepohonan, ataupun semak belukar yang meranggas, hingga gambut yang terlampau kering dengan banyak menanam tanaman penutup yang berguna bagi penghidupan. Kedua adalah dengan upaya pembasahan untuk mempertahankan tinggi muka air dan mengurangi kelembaban udara yang pengap dengan melakukan operasi pembasahan gambut di rawan kebakaran. Lalu bersama MPA, Manggala Agni ataupun kelompok masyarakat lainnya melakukan patroli pemantauan bersama para pihak di tingkat lapangan, khususnya untuk area-area yang telah teridentifikasi rawan terbakar, maupun memantau melalui aplikasi baik yang dikembangkan oleh BRG maupun oleh KLHK, dan mempersiapkan sarana prasarana pendukungnya. Dan ketika kebakaran itu benar-benar terjadi di lapangan, segera bentuk tim strategis untuk mencegahnya. Dari desa Sungai Gajah Makmur, kita belajar itu tidak bisa secara spontan gitu ya, tapi perlu kesungguhan sejak awal. Dan sebagaimana dapat kita teladani dari Kepala Desa, Pak Dwi Rahman, dapat menjadi contoh awal membangun kewaspadaan tersebut. Pemimpin lokal yang membumi, memberi contoh langsung, dan memberi arahan strategis untuk pengendalian di lapangan, menjadi bukti bahwa api kecil dapat dikendalikan, dan sebagaimana pepatah, api kecil itu teman, api besar itu perlu dilawan dan dikendalikan. Demikian, sampai berjumpa lagi kita di acara Kongko Virtual Intip Desa berikutnya. Saya Hasanto Adnan bersama Mbak Ara dari Pasdes Desa Sungai Segajah Makmur, dan juga Pak Dwi selaku Kepala Desa Sungai Segajah Makmur, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Kongko berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih Mbak Ara.